Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi pengalaman mengenai materi deteksi tumbuh kembang pada anak. Seperti kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada anak ini merupakan dua peristiwa yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan gitu. Jadi pada pertumbuhan dan perkembangan pada anak ini sebagian menentukan kualitas hidup mereka di masa selanjutnya. Jadi bagi orang tua yang ingin anaknya bertumbuh dan berkembang secara optimal, maka ada berbagai cara yang bisa dilakukan oleh orang tua, yaitu salah satunya adalah mendeteksi secara dini pertumbuhan dan perkembangan anaknya, apakah sesuai atau tidak sesuai gitu. Dan bagaimana langkah selanjutnya kalau misalnya terjadi ada penyimpangan di dalam proses tumbuh kembangnya, mungkin silakan disimak video ini sampai tuntas ya. Gitu. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya akan coba menjelaskan definisi dari pertumbuhan atau tumbuh ya. Jadi namanya tumbuh itu artinya adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler. Berarti bertambahnya juga dong ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dalam satuan panjang atau berat. Nah, kalau untuk anak-anak tumbuh itu indikatornya sebenarnya semua ya. Indikator tumbuh itu ya kita melihatnya dari berat badannya, kemudian dilihat dari tinggi badannya, dan tidak lupa juga lingkar kepalanya. Jadi kalau berat badannya bertambah berat dan tingginya bertambah tinggi, itu biasanya dibarengi dengan diameter lingkar kepala yang panjang gitu. Jadi nanti kita bisa melihat batasan atau milestone-milestone sampai mana sih sebenarnya dalam batas normal di usia anak kita, misalnya 2 tahun gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa melihatnya gitu. Dan sebagai orang tua, kita juga harus belajar dan kita wajib tahu gitu. Jadi batasan anak kita ini secara pertumbuhannya apakah normal atau tidak normal, apakah kurus, gemuk, atau obesitas begitu. Itu definisi dari tumbuh. Sedangkan untuk definisi dari kembang atau perkembangan adanya adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Jadi ada 5 aspek dalam perkembangan pada anak ini. Yang pertama itu motorik kasar. Motorik kasar itu contohnya misalnya anak itu sudah bisa duduk, anak itu sudah bisa berdiri, dan bahkan anak itu sudah bisa berjalan. Nah, itu contoh dari motorik kasar. Sedangkan kalau contoh dari motorik halus itu misal anak bisa makan sendiri, anak bisa menulis. Nah, itu adalah contoh dari motorik halus. Dan area perkembangan yang lain itu adalah bahasa, interaksi dan sosial serta kognitif. Jadi 5 aspek perkembangan inilah yang kita sebagai orang tua harus terus-menerus memantau apakah sesuai perkembangannya dengan usianya begitu. Nah, baru kita masuk dari definisi deteksi tumbuh kembang. Jadi, deteksi tumbuh kembang itu adalah kegiatan pemeriksaan untuk menentukan secara dini adanya penyimpangan dalam tumbuh kembang. Jadi, kalau misalnya ditemukan adanya penyimpangan tumbuh kembang secara dini, maka intervensi kita akan lebih mudah dilakukan. Jadi, tenaga kesehatan tuh punya waktu yang cukup untuk membuat rencana tindakan yang tepat, terutama ketika memang harus melibatkan ibu atau orang tua dan keluarga. Jadi bila bila perkembangan dan pertumbuhan itu telat diketahui, maka intervensi akan susah dan akan berpengaruh pada tumbuh kembang gitu. Jadi tidak hanya proses dampak dari tumbuh kembang gitu, tapi dampaknya memang dampak jangka panjang gitu ke kognitif pada usia dewasanya gitu. Nah, kita kan menghindari hal-hal tersebut, maka sebisa mungkin orang tua memang banyak belajar terkait dengan deteksi dini tumbuh kembang. Deteksi dini penyimpangan perkembangan ini bisa dilakukan di semua tingkatan pelayanan gitu. Jadi tidak hanya oleh petugas kesehatan, tapi kita orang tua itu juga bisa melakukan deteksi dini
pertumbuhan dan perkembangan pada anak kita. Jadi memang di tingkat pelayanan dan tingkat masyarakat ini pelaksananya kan kita bisa orang tua, bisa kader kesehatan atau pendidikan PAUD. Nah, untuk alat yang digunakan adalah menggunakan buku KIA gitu. Kemudian hal apa yang dipantau gitu. Hal-hal yang dipantau itu ada gerakan kasar, gerakan halus, bicara dan bahasa, sosialisasi serta kemandirian gitu. Jadi di dalam buku KIA ini sebenarnya Pak lengkap gitu. Ada banyak pengetahuan-pengetahuan yang memang harus dimiliki oleh orang tua yang mempunyai ibu bayi dan balita. Kemudian di tingkat pelayanan keluarga dan masyarakat, di sini juga bisa melibatkan pendidikan PAUD yang terlatih atau guru TK terlatih. Jadi, kita sebagai orang tua harus juga bisa memastikan di lingkungan kita itu apakah ada pendidikan PAUD yang guru-gurunya itu sudah terlatih terkait dengan deteksi penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan gitu. Sedangkan untuk alat yang digunakan ini adalah KPSP. KPSP itu adalah kuesioner pra-screening perkembangan. Jadi KPSP itu adalah suatu daftar pertanyaan yang khususnya ditujukan untuk orang tua. Di sini KPSP itu berisi 10 pertanyaan dan dari 10 pertanyaan itu nanti orang tua yang menjawab apakah iya atau tidak gitu. Nah, nanti di situ juga bisa kita lihat atau kita intervensi. Misalnya dari 10 pertanyaan itu yang bisa dijawab iya itu ada 9. Oh, berarti dia sesuai atau meragukan atau tidak sesuai gitu. Nah, untuk di pendidikan PAUD terlatih dan guru TK terlatih ini juga yang dipantau itu adalah gerakan kasar, gerakan halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Sedangkan berbeda di tingkat pelayanan di puskesmas, kalau puskesmas ini sudah tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan secara dininya, yaitu bisa dilakukan oleh dokter, bidan, dan perawat. Ini alat yang digunakan ini juga KPSP, TDD ya. TDD di sini maksudnya adalah tes daya dengar. TDL itu tes daya lihat, kemudian ada KMPE. KMPE itu kuesioner masalah perilaku emosional. Kemudian ada juga screening kit SDI DTK, ada buku KIA, ada formulir di DTK, ada M-chart, dan ada formulir GPPH gitu. Untuk yang dipantau hampir sama di tingkat pelayanan keluarga dan masyarakat, hanya mungkin ditambahkan daya lihat, daya dengar, masalah perilaku emosional dan autisme, serta gangguan pusat perhatian dan hiperaktif. Gitu. Untuk jadwal dan jenis deteksi tumbuh kembang, sebenarnya kalau deteksi itu adalah semua bayi dan balita gitu. Jadi tidak tidak hanya yang keterlambatan atau ada gejala, tapi memang semua bayi dan balita itu sebaiknya dilakukan deteksi tumbuh dan kembangnya. Jadi bisa mulai dari 0 bulan, kemudian 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12, 15, 18 bulan, 21 bulan, 24, 30 bulan, 36, 42 bulan, 48 bulan, 54 bulan, 60 bulan, 66 bulan, dan terakhir adalah 72 bulan atau 6 tahun. Dan jenis deteksinya itu juga berbeda dari tiap usia gitu. Jadi contoh misal di usia 0 bulan, kalau jenis deteksi yang digunakan itu hanya kita melihat tinggi badan per berat badan dan lingkar kepala. Jadi untuk KPSP itu belum bisa dilakukan untuk anak-anak yang berusia 0 bulan gitu. Jadi bagaimana cara membaca tabel ini gitu. Jadi melihat aja usia anak, kemudian checklistnya di bagian mana saja gitu. Kalau ini kan tadi ada berat badan per tinggi badan, kemudian ada lingkar kepala, ada KPSP, TDD, tes daya dengar, TDL, KMPE.
perilaku emosional, MCHART dan GPPH, hiperaktif ya, gangguan perilaku. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi, kalau MCHART atau KMPE itu biasanya dilakukan di usia anak lebih dari 36 bulan. Itu dilakukan KMPE. Dan untuk instrumen ini apa saja pertanyaannya mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya. Gitu terkait dengan KPSP, TDD dan TDL. Kalau untuk deteksi penyimpangan pertumbuhan, itu kan tadi dilihat dari 3 indikator ya, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Kita mau lihat batasan normalnya dari mana itu, kita mengacu pada grafik kurva yang ada di buku KIA gitu. Jadi kalau ibu-ibu di sini mempunyai buku KIA, jadi kalau ibu balita dan bayi dan balita pasti punya dong ya buku KIA. Nah, itu di situ ada grafik pertumbuhannya. Kita bisa melihat atau mengacu eh, apakah sesuai dengan usia anak kita atau tidak gitu. Jadi berdasarkan standar deviasi ya di situ acuannya gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.